Halo, selamat pagi teman-teman dan Mbak Indira serta Mbak Tina. Kami dari kelompok 1 pengantar ilmu ekonomi kelas A Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS kami dengan judul perilaku marxisme di tengah pandemi. Oke, yang pertama, dampak COVID-19 pada dunia internasional. Virus COVID-19 telah menjadi pandemi yang sangat mengerikan bagi dunia internasional. Wabah COVID-19 ini dalam waktu yang terbilang cukup singkat sangat cepat menjalar ke berbagai negara lintas benua. Saat ini kurang lebih terdapat 537 juta kasus positif COVID yang mengharuskan penderitanya untuk masuk rumah sakit dan menjalankan karantina. Dan telah memakan 6,33 juta korban yang meninggal dunia karena virus tersebut. Selain itu, pandemi ini juga memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian dunia dan pada negara-negara yang terkena pandemi, termasuk Indonesia, yang mengalami penurunan pada ekonomi nasionalnya dan mengalami penyusutan hingga 5,3%. Untuk mencegah dan menekan laju penularan wabah COVID-19 ini, beberapa negara memberlakukan lockdown, karantina, dan PSBB di berbagai wilayahnya. Karena adanya lockdown ini, dengan terpaksa banyak aktivitas transportasi jalur darat, air, dan udara yang diharuskan untuk diberhentikan sementara waktu. Akibatnya banyak sektor yang harus terkena dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian menurut ekonom senior sekaligus komisaris independen Bank BCA, yaitu Raden Pardede, juga telah menjelaskan bahwa sektor yang terhantam sangat keras dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah sektor hospitality seperti kayak penerbangan, hotel, dan juga restoran. Kemudian juga di samping dari itu juga ada beberapa sektor real estate, yaitu pusat perbelanjaan. Kemudian pandemi ini juga menciptakan keterbelahan dalam keuangan rumah tangga. Selama pandemi ini banyak sekali masyarakat yang harus kehilangan pemasukan, akan tetapi juga mengalami peningkatan dalam hal pemasukan juga. Di antara beberapa sektor yang terkena dampak negatif ini, masih ada sektor kesehatan dan juga farmasi yang akan mengalami keuntungan pada saat pandemi COVID-19 yang mewabah secara besar-besaran ini. Karena dampak pandemi yang sangat condong ke sektor kesehatan ini, maka akan adanya kecenderungan pada berbagai negara yang akan melakukan investasi dalam jumlah yang sangat besar kepada sektor kesehatan. Dari hal ini tuh bisa menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk bisa mengembangkan industri kesehatannya tidak hanya untuk kebutuhan domestik saja, tetapi juga bisa diekspor. Teori Marxisme adalah sebuah gagasan yang dikemukakan pertama kali oleh Karl Marx guna mengkritik teori ekonomi klasik yang dimana teori tersebut mengedepankan kapitalisme pada saat revolusi industri sekitar tahun 1850-an. Marxisme menganggap bahwa sistem kapitalisme yang berjalan ini membuat orang kaya borjuis akan semakin kaya dan orang miskin proletar akan semakin miskin serta tereksploitasi. Dasar-dasar pemikiran Marxisme ada 6. Yang pertama adalah masyarakat kapitalis terdiri atas 2 kelas, yaitu borjuis atau pemilik bisnis yang mengontrol alat produksi, dan yang kedua ada proletar atau pekerja yang memiliki tenaga untuk mengubah komoditas mentah menjadi barang ekonomi yang berharga. Yang kedua ada pekerja biasa yang tidak memiliki alat produksi seperti pabrik, mesin, dan material, memiliki kekuatan yang kecil dalam sistem ekonomi kapitalis. Yang ketiga, untuk memaksimalkan keuntungan, pemilik bisnis memiliki insentif untuk mendapatkan hasil maksimalnya dari pekerjanya sambil membayar mereka dengan upah serendah mungkin. Hal ini mendorong adanya eksploitasi. Yang keempat, karena pekerja memiliki sedikit kepentingan pribadi dalam proses produksinya, mereka tersingkirkan dan membenci pemilik bisnis. Yang kelima, kaum borjuis menggunakan institusi sosial, pemerintah, media, akademis, institusi keagamaan, sistem perbankan, dan keuangan sebagai alat melawan proletar, dengan tujuan untuk mempertahankan posisi kekuasaan dan hak asasi mereka. Untuk yang terakhir, ketidaksetaraan eksploitasi antara kedua kelas ini akan mengarah pada revolusi di mana kelas pekerja memberontak melawan borjuis, menguasai alat-alat produksi, dan menghapus kapitalisme. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selama pandemi berlangsung, banyak sekali program bantuan dari pemerintah mengalami keterhambatan karena adanya wabah ini. Pemerintah pada negara barat mengurangi jumlah bantuan mereka ke negara yang berada di zona yang krisis akan kemanusiaan karena mereka fokus dalam mempertahankan ekonomi di negara mereka sendiri yang saat itu juga mengalami tekanan akibat munculnya virus COVID-19. Dalam hal ini, negara yang membutuhkan bantuan ini merupakan kaum proletar dan negara barat yang memberikan bantuan merupakan kelompok borjuis. Beberapa negara borjuis terkadang meremehkan serta tidak memandang negara proletar yang pada waktu pandemi membutuhkan bantuannya. Mereka lebih mementingkan negara mereka sendiri dalam memajukan perekonomian mereka di saat mengalami krisis ekonomi karena pandemi. Sedangkan negara proletar ini sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan suntikan dana agar negara mereka bisa terlepas dari adanya krisis ekonomi yang tengah mereka hadapi. Kesenjangan ekonomi ini tidak hanya antar negara
antar negara saja, namun juga pada masyarakat sendiri. Apalagi semenjak terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020, banyak sekali masyarakat yang merasakan dampak dari pandemi yang sedang menyerang. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengalami ketakutan jika ingin keluar rumah. Kemudian, banyak pula masyarakat yang harus melakukan pekerjaan rumahnya dari rumah. Berikut presentasi dari kami, kelompok 3. Kesimpulan dari presentasi ini adalah teori Marxisme ini berlaku pada saat pandemi COVID-19 ini merambah di dunia internasional, di mana kita perlu melihat lebih detail lagi bahwa Marxisme ini sebenarnya ada dan banyak berlaku di kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada saat pandemi kemarin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk presentasi. Kami kelompok 3 undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami.